Sekalipun usianya 76, Haryani tampak masih energik. Begitu juga suaminya, Budiman, yang berusia 79 tahun. Keduanya masih lincah bergerak ke sana kemari. Olahraga saya jalan kaki setiap pagi, di samping hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kata Haryani mantap. Seulas senyum mengembang di wajahnya yang dihiasi guratan-guratan asam garam perjuangan hidup. Suami istri ini merupakan agen koran dan majalah kawakan di Semarang. Mereka agen pertama di kota ini dan sekitarnya untuk koran Sinpo dan Kengpo, dua koran bahasa Melayu Tionghoa terbitan Jakarta zaman dahulu. Jaringan pelanggannya dahulu tidak hanya di kota Semarang saja, tetapi juga meluas sampai ke kota lain, antara lain Purwodadi, Boja, Salatiga, bahkan sampai ke Solo. Dahulu untuk melayani para pelanggan di luar kota, koran saya kirim lewat pos. 2-3 hari sekali saya kirim lewat pos. Saya sendiri juga pada waktu itu tidak setiap hari menerima kiriman koran dari penerbitnya karena mereka kesulitan angkutan. Tidak jarang koran terbitan 2-3 hari datang sekaligus, sehingga cukup merepotkan untuk menyalurkannya ke para pelanggan. Pelanggan tentu saja mengomel. Kenang Haryani ketika ditemui di Pelampitan 20 Semarang. Alamat ini merupakan rumahnya sejak dulu, yang sekarang merangkap menjadi kantor agen koran Haryani. Bisnis agen koran sebenarnya bukan keinginan Haryani yang lahir dengan nama Tan Kowa di Situbondo, Jawa Timur, 28 November 1926. Bisnis agen koran dirintis ayahnya, Tan Niliang, sekitar tahun 1941. Waktu itu teman ayahnya yang kebetulan salah seorang pemimpin koran Sinpo di Jakarta meminta ayahnya untuk menjadi agen koran tersebut. Kemudian koran yang diageninya bertambah dengan 2 koran lain, yaitu Seng Hwapo dan Kengpo. Semuanya terbitan Jakarta. Usaha ayahnya ini berkembang pesat karena pada waktu itu tidak ada saingan. Namun, untung tidak dapat ditampik, malang tidak dapat ditolak. Ketika usaha ini baru berjalan sekitar 1 tahun, ayahnya tiba-tiba menderita stroke. Ibunya, Cha Wei-jun, bingung mencari pengganti untuk meneruskan usaha suaminya yang sudah terlanjur berkembang. Pilihan jatuh pada Haryani sebagai anak kedua karena anak pertama laki-laki menolak
dengan alasan sudah mantap bekerja di perusahaan lain, sedangkan anak-anak lainnya masih kecil-kecil. Saya menangis, tidak mau menerima tugas itu. Saya merasa tidak mampu karena pendidikan saya hanya lulusan sekolah rakyat, ditambah lagi tidak bisa baca tulis huruf Mandarin, padahal koran yang diageni ayah saya waktu itu ada yang berhuruf Mandarin. Ungkap Haryani mengenai awal dia menjadi agen koran. Dia lulusan sekolah rakyat 7 tahun di Sustran Santa Ursulin di belakang Jalan Batu Tulis, Jakarta, dan tidak meneruskan sekolahnya lagi ketika dia beserta kedua orang tuanya pindah ke Semarang. Ibu merayu, ayah mendorong, sehingga tugas itu akhirnya saya terima juga walaupun diliputi rasa was-was. Pikir saya waktu itu, kalau bukan saya yang meneruskan, siapa lagi? Karena adik saya masih kecil-kecil. Saya sendiri waktu itu baru berumur 16 tahun, kata Haryani. Untung bagi Haryani bahwa sang ibu yang kelahiran daratan Tiongkok itu mampu baca tulis Mandarin sehingga bisa membantunya mengurus koran-koran yang menggunakan huruf Mandarin. Sementara itu, adik-adiknya membantu sebagai loper, mengantar koran ke rumah-rumah pelanggan. Ibu 4 anak dan nenek 6 cucu ini mengungkapkan suka dukanya menjadi agen koran pada zaman dahulu. Saya mengalami 3 zaman, yaitu zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang, dan zaman merdeka. Katanya, dahulu koran dari Jakarta diangkut dengan spur, maksudnya kereta api. Sekalipun korannya terbit setiap hari, tetapi datangnya di Semarang tidak setiap hari, melainkan 3 kali seminggu, bahkan kadang-kadang 1 minggu sekali. Maka tidak jarang para pelanggan menerima koran yang sudah basi. Nah, kalau sudah begitu itu, saya harus sabar mendengarkan komplain dari para pelanggan sambil mencoba menerangkan duduknya perkara. Cerita Haryani mengenang masa dia masih aktif menjadi agen koran. Saat ini, usaha ini sudah diserahkan kepada anaknya yang ketiga, yaitu Hermanto, yang lulusan Fakultas Kedokteran di Jerman. Menghadapi para pelanggan yang rewel, Haryani tidak segan-segan terjun sendiri menemui pelanggan bersangkutan. Sepasang kupingnya cukup setia menerima keluhan para pelanggan. Ini menjadi resikonya kalau koran-koran yang diageninya datang terlambat. Pernah satu hari datang pelanggan yang bertemperamen tinggi menemui saya karena korannya sudah berhari-hari tidak datang. Dia marah-marah
menanyakan kenapa korannya sudah berhari-hari tidak datang. Pada waktu itu, saya dengan beberapa karyawan sedang membongkar paket besar berisi koran terbitan 3 hari yang dikirim sekaligus dari Jakarta. Saya jawab bahwa seperti dia lihat sendiri waktu itu, koran baru saja datang dari Jakarta sekaligus 3 edisi. Ternyata jawaban saya itu rupanya menyinggung hatinya sehingga dia bertambah marah-marah sambil mengacung-acungkan pisau yang bekas saya gunakan membuka paket tadi. Tetapi syukur kemudian kemarahannya menurun dan lenyap setelah saya minta maaf dan katakan bukan maksud saya untuk menyinggung hatinya. Cerita Haryani dengan tersenyum di kulum. Sang suami, Budiman, yang lahir dengan nama Chua Siong Liang di Brebes 8 Desember 1923, yang mendampinginya siang itu tampak tersenyum mendengar kisah sang istri tercinta itu. Pernikahan mereka 28 September 1945 menghasilkan 4 anak, masing-masing Martin Chua, dokter ahli penyakit paru-paru di Belanda, Chandra Hanianti, apoteker di Jerman, Hermanto, dokter lulusan Jerman, dan Christine Yanti, dokter di Jerman. Sekalipun ada dukanya, bisnis ini juga membuahkan suka. Dari hasil keuntungannya yang dia kumpulkan sedikit demi sedikit dari tiap koran yang laku terjual secara eceran maupun langganan, bisnis ini berhasil menghidupinya sekeluarga. Berkat usaha ini pula, pasangan suami istri ini mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai selesai, bahkan dengan bantuan beasiswa melanjutkan sampai selesai di luar negeri. Haryani betul-betul menjaga para pelanggannya dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Pelanggan dia anggap sebagai raja yang perlu mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya. Maka dia senantiasa menuntut kedisiplinan para loper untuk mengantarkan koran tepat pada waktunya. Kalau ada lopernya yang tidak masuk bekerja, Haryani tidak akan segan-segan untuk terjun sendiri mengantarkan koran-koran kepada para pelanggannya. Untuk menjadi loper, Haryani memilih anak-anak sekolah dasar. Tugas loper ini dikerjakan sebelum masuk sekolah bagi yang sekolah sore hari, dan setelah pulang sekolah bagi yang sekolah pagi hari. Jumlahnya sekitar 10 orang bergantian. Ada yang tahan bekerja beberapa tahun, ada yang hanya beberapa bulan. Banyak di antara bekas lopernya itu kini menjabat kedudukan yang cukup tinggi dan masih kenal padanya. Antara lain, ada seorang direktur utama sebuah
sebuah bank pembangunan daerah. Semasa kecilnya pernah bekerja sebagai loper koran pada hariannya. Direktur utama bank yang bekas loper saya itu pernah berkali-kali menawarkan kredit bank pada saya. Tetapi saya tolak dengan halus karena saya memang tidak membutuhkannya. Sekarang dia sudah meninggal, kata Haryani. Kisah tentang Haryani dimuat di harian Kompas 23 September tahun 2002 dengan judul Menangis dan Tertawa Menjadi Agen Koran. Tulisan SN Wargaji.